Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, masih kitab Bilangan. Kali ini kita ambil tema pemberontakan dalam gereja, atau sebenarnya temanya ini kasus Musa, Harun dan Miriam, ya, yang ada di Bilangan pasal 12, ya. Ini judulnya agak kurang enak juga, dibilang pemberontakan, ya. Sebenarnya nanti kita melihat bahwa orang hanya mungkin memberontak kepada Tuhan, ya. Tapi kalau berkata jahat tentang orang lain bisa itu, ya. Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai otoritas ilahi, ya. Otoritas ilahi, otoritas Kristus tidak pernah didelegasikan. Kalau ada istilah delegated authority, itu hanya dalam konteks organisasi gereja yang saat ini disebut denominasi, ya. Jadi mari kita melihat dulu lah. Ini nantilah judulnya itu, ya. Temanya pendeknya mengenai kasus Miriam dan Harun mengatai Musa. Ya, ini berkenaan dengan perempuan Kusi. Jadi nanti dibaca ya, Bilangan pasal 12 itu Musa mengambil perempuan Kusi. Selain istrinya yang udah ada itu Sipora. Ini Kusi ini sebenarnya ini kan keturunan Ham, ya. Ham punya anak Kusi, Kusi punya anak Nimrod, itu yang memberontak itu, bikin menara Babel, memberontak di hadapan Tuhan, bangun kerajaan sendiri, ya. Jadi ini kasusnya sebenarnya agak unik, ya. Jadi Miriam dan Harun itu mengatai Musa. Ayat 1 saya baca aja dulu, ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya. Sebab memang benar Musa telah mengambil seorang perempuan Kusi. Seandainya masalah ini dibicarakan di antara keluarga, mereka kan berkeluarga itu. Musa yang paling kecil, ya, dia punya abang Harun. Miriam di atasnya, ya. Nah, ini seandainya pembicaraan ini hanya pembicaraan keluarga, ya, memberi nasihat barangkali Miriam dengan Harun, ya. Janganlah ambil itu perempuan Kusi, itu kan keturunan Ham. Kita ini di sini keturunan Sem, ya, kira-kira begitu, ya. Enggak masalah. Tapi masalahnya di ayat 2, ini Miriam, mereka bilang, sebenarnya dengan Harun juga, tapi kelihatannya ini karena Miriam yang kena kusta, kelihatannya nih Miriam yang memimpin, yang mengajak Harun lah sebagai yang paling besar, ya. Miriam mengajak Harun ini untuk mengatai Musa. Dibilang begini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah, jadi artinya di sini Miriam membawa-bawa persoalan Musa ini masuk ke dalam ranah pelayanan, ke dalam persoalan Tuhan berbicara, ya. Karena memang jelas sudah Tuhan berbicara kepada Musa, ya. Dan Harun serta Miriam ini katakanlah sebagai yang mendukung. Itulah pengaturan Tuhan, ya. Jadi kalau kasus Musa mengambil perempuan Kusi ditangani secara kekeluargaan, ya, Miriam dan Harun yang artinya menasihatilah, nggak masalah, ya. Tuhan tidak akan campur tangan itu, ya, dalam arti akhirnya Musa kena kusta ini. Tapi masalahnya Miriam, ya, dengan Harun juga, mereka bilang, emangnya Tuhan berbicaranya lewat Musa, kan lewat kami juga. Nah, berarti di sini ada pelanggaran terhadap pengaturan Tuhan. Miriam dan Harun bukan memberontak kepada Musa sebenarnya. Lebih tepat gini, Harun dan Miriam, atau Miriam dan Harun itu memberontak terhadap pengaturan Tuhan. Kan Tuhan sudah tetapkan bahwa Musa lah yang dipilih
untuk kepadanya Tuhan berbicara. Sementara Harun dan Miriam membantunya, ya. Ketika Miriam dan Harun bicara di ayat 2 ini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah, baru dikatakan di sini, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi langsung Tuhan bilang, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Jadi keluar kemah, karena kita tahu kemah pertemuan itu ada di luar perkemahan. Mereka rupanya kasusnya sedang bicara di dalam perkemahan itu. Keluar mereka bertiga, dan Tuhan bilang di sini ayat 6, dengarlah firmanku ini. Seolah-olah ini Tuhan bilang, aku sebenarnya tidak bicara langsung dengan kamu, dengan Miriam, dengan Harun. Aku bicara dengan Musa, karena itulah pengaturanku, itulah pilihanku, itulah keputusanku, kata Tuhan. Jadi di sini ayat 6 Tuhan bilang, dengarlah firmanku ini. Ya. Terus dikatakan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah, perhatikan di sini ya. Tuhan tidak sedang membela dosa Musa. Ya memang itu suatu kesalahan lah, katakan begitu ya. Karena keturunan Sem ya sebaiknya, atau orang Israel ya dengan orang Israel juga, ya kan begitu. Nah di sini bilang ya, ini cuma Tuhan bilang begini, Musa itu seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, kemudian bangkitlah murka Tuhan, dan akibatnya Miriam kena kusta 7 hari, dikucilkan, dan akhirnya dia diterima kembali. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan bukan membela dosa Musa, kesalahan Musa, katakan enggak dibela Tuhan itu. Ya, hanya ya Tuhan mendiamkan aja. Ya. Yang Tuhan permasalahkan di sini bahwa Miriam dan Harun tidak, artinya memberontak terhadap pengaturan Tuhan, bahwa Tuhan bicara kepada Musa, dan pada faktanya Musa setia dengan segenap rumah Elohim itu. Ya. Ini pengaturan Tuhan sudah ya. Soal ada kesalahan Musa, dia ngambil perempuan Kusi, ya itu dibicarakanlah kekeluargaan. Pisahkan ini, jangan dicampur-campur. Ini soal pelayanan, soal Tuhan bicara. Ya. Nah, di sinilah Tuhan murka karena Miriam dan Harun tidak seolah-olah, bukan seolah-olah ya memang tidak menerima lah pengaturan Tuhan. Cara Tuhan berbicara, bahwa Tuhan memang dalam satu komunitas Tuhan berbicara kepada 1-2 orang ya, atau kepada, ya itu urusan Tuhan lah untuk memilih kepada siapa Tuhan mau bicara, dan yang lainnya mendukung. Ya itulah pengaturan Tuhan ya. Jadi ketika ini terjadi, sebenarnya Musa ini diam aja ya. Musa diam aja ya, dia kayaknya dia hanya nonton aja. Dia hanya nonton juga, bagus juga sikapnya Musa. Dan memang karena memang dia salah juga ya, dia diam. Ya, ketika dia dikatai, ya kenapa kamu berkenan dengan perempuan Kusi itu, dia diam aja Musa. Dan akhirnya Tuhan mengadakan pembelaan. Sekali lagi ingat ya, Tuhan bukan membela kesalahan Musa. Tidak. Tuhan membela pengaturannya sendiri, bahwa Tuhan bicara dengan Musa dan kalian harusnya mendukung ya. Kalian yang artinya membantulah dalam pekerjaan firman Tuhan yang kupercayakan lewat Musa ini. Kira-kira begitu. Ya, itu yang Tuhan tidak senang ketika Miriam dan Harun bicara. Bukankah Tuhan bicara ya? Emangnya Tuhan bicara hanya dengan Musa kan, dan kami juga. Disitulah persoalannya. Oke, jadi ini kasus ya, studi kasus lah katakan ini. Nah, kita mau coba terapkan ini kepada konteks perjanjian baru atau konteks gereja ya, karena di dalam gereja yang sudah pecah menjadi ribuan denominasi ini ya, ada satu pengajaran yang dulu tuh tahun 1980 1990 ya,
itu sangat populer, yaitu pengajaran yang namanya tuh penundukan diri atau tudung rohani. Bilangnya begitu, tudung rohani. Artinya bahwa dalam konteks organisasi ini ya, konteks denominasi, itu seseorang, katakanlah dia penatua, para penatua itu atau ada penatua seniornya, itu semua ini jemaat ini yang lain di bawahnya harus tunduk. Jangan berontak. Nggak peduli ini masalahnya, ini penatua ini memimpin baik atau enggak, atau sebagainya, apa benar yang dikatakannya sepenuhnya firman Tuhan atau tidak. Pendeknya ada pengajaran tudung rohani. Kau kan ditudungi oleh para penatua, diselamatkan supaya jangan nanti diserang iblis, kira-kira begitulah. Dan kau harus tunduk. Ya. Saya mau bicara dulu ini. Cerita awalnya sebelum saya jelasin yang ini ya. Supaya jangan nanti kita merasa bahwa gereja atau denominasi ini apa ngajarin yang benar gitu ya. Karena saudara cari di dalam Alkitab itu istilah atau pengajaran tudung rohani itu, penundukan diri model yang begitu itu enggak ada dalam Alkitab ya. Mari kita lihat dulu ya. Saya harus mulai dulu dari awal supaya nanti kita jelas permasalahannya. Kasus Musa, Miriam dan Harun kita pegang dulu lah. Bahwa Tuhan murka, bangkit dia murkanya ketika ya. Ingat ya, bukan ketika Miriam dan Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kusi, bukan itu. Tapi persoalannya ketika Miriam dengan Harun bilang bahwa bukankah Tuhan berbicara, emangnya Tuhan bicara hanya lewat Musa? Kan lewat kami juga. Nah itu yang menjadi masalah. Karena Tuhan sudah atur ya dalam kasus ini, kasus Musa, Harun, Miriam ini Tuhan sudah atur bahwa dia berbicara kepada Musa. Sementara Miriam dan Harun dukung. Nah gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu, awalnya dulu, sejarahnya ini, gereja ini ya. Gereja itu sebenarnya otoritas apanya istilahnya, otoritas hayat kalau saya menyebutnya, otoritas rohani saudara boleh menyebutnya, atau otoritas Kristus atau apapun silakan. Tapi yang penting otoritas itu tidak pernah didelegasikan kepada satu atau dua orang. Paulus, Petrus, Yohanes tidak punya otoritas ilahi seperti itu. Karena itu organisme ya, dalam gereja melalui konteks organisme, itu otoritasnya adalah otoritas hayat organisme itu. Ya. Yang disimbolkan kalau dalam jasmani itu darah ya. Kalau darah itu hayat itu, dialah yang mengatur sebenarnya pergerakan tubuh ini. Kalau nggak ada hayat, nggak ada darah ya mati. Sudah enggak, organisme itu mati. Jadi Paulus, Yohanes, Rasul Yohanes maupun Petrus semua mentaati aturan atau mentaati otoritas hayat. Mereka tidak bisa mengatur hayat itu. Karena hayat itu adalah Kristus sendiri. I am the life. Ya. Rasul Yohanes atau siapapun juga anggota gereja hanya bisa menikmati hayat dan diatur oleh hayat, dipimpin oleh hayat. Mereka tidak punya otoritas, ya. Seperti dalam konteks pengajaran tudung rohani itu, para penatua punya otoritas katanya, ya. Tidak ada itu. Karena Alkitab jelas Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, komunitas orang percaya. Tapi dia bilang begini, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Itu Matius 23, itu dalam Lukas 22 juga nanti saudara lihat di situ. Jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin, katanya. Akulah pemimpinmu. Kamu semuanya saudara. Nah, ya. Artinya seluruh anggota gereja, anggota tubuh Kristus, hanya satu tugasnya mentaati pimpinan roh itu aja. Semuanya. Tidak ada yang saya punya otoritas
kalian mengikuti aturan saya dan sebagainya. Itu, dan nanti kita akan bicara itu konteks organisasi, konteks denominasi, emang begitu. Ini saya mau bicara sedang dulu konteks gereja, konteks organisme. Supaya nanti kita bedakan jelas sekali itu. Harus dibedakan ya. Kalau nggak dibedakan jadi kacau nanti. Ya. Nah jadi dalam gereja, dalam organisme tidak ada otoritas lain kecuali otoritas hayat. Dan itu tidak didelegasikan. Paulus tidak punya otoritas atas gereja. Rasul Yohanes tidak punya otoritas atas gereja. Apalagi Petrus juga tidak punya otoritas. Ya. Misalnya dalam kasus Ananias Safira, itu bukan Petrus yang menghakimi, memutuskan mati si Ananias Safira, tidak ada. Itu begitu kasusnya, begitu Ananias Safira itu mau memberikan persembahan tapi dia tahan sebagian, Petrus cuma ngomong disesuaikan, digerakkan oleh Roh, Petrus ngomong, ya, apa? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kau menahan sebagian itu, ya? Kalau semuanya itu engkau tahan 2 kali, itu memang milik kamu. Kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Tuhan, kata Petrus. Petrus cuma ngomong gitu aja. Kemudian vonis datang kepada Ananias, vonis yang datang dari yang berotoritas, yaitu Tuhan sendiri. Vonisnya apa? Mati. Jadi Petrus tidak punya otoritas apapun. Dia cuma bicara sesuai pimpinan Roh, hanya itu aja. Nah jadi, sekali lagi ya, ini harus diulang-ulangin dulu. Pendeknya gereja, tidak ada seorang pun yang punya anggota gereja, yang punya pemimpin itu yang punya otoritas atas tubuh Kristus. Tidak ada. Tuhan tidak pernah mendelegasikan otoritasnya. Ya. Nah, kemudian kenapa sekarang gereja pecah menjadi para pemimpin ini merasa, ya memang pada kenyataannya dia punya otoritas. Tapi bukan otoritas ilahi. Itu otoritas organisasi atau otoritas manusiawi. Betul kalau memang begitu dia. Karena mari dulu kita lihat sejarahnya ya. Dari gereja menuju denominasi gimana. Ceritanya itu. Itu cerita dari Alkitab. Saya nggak bicara cerita dari yang lain. Tidak, dari Alkitab sendiri. Ceritanya begini. Di Kisah Para Rasul 20 itulah Paulus bilang. Dari antara kamu, dia bicara sama para penatua tuh. Dari antara kamu akan ada beberapa orang. Ini sebenarnya kalau awalnya itu ceritakan begini. Aku tahu sesudah aku pergi meninggalkan itu terakhir pelayanan Paulus. Makanya Paulus bilang kau nggak akan lihat mukaku lagi. Ketika aku pergi nanti akan ada serigala ganas. Ya, akan menyerang kamu dan tidak menyayangkan kawanan domba. Bagaimana caranya serigala ganas ini menyerang? Caranya dari antara kalian ada beberapa nanti akan dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirimu. Disitulah mereka melakukan perampasan otoritas. Dengan ajaran tarik murid, saya berotoritas atas kamu. Kira-kira begitu. Ya. Saya ulangin. Inilah awalnya perampasan otoritas hayat itu. Yaitu ketika beberapa penatua, para pemimpin, dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Menarik dari mana? Tadinya murid-murid ini mengikuti otoritas Roh Kudus. Sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Karena gereja begitu. Ya. 70 istilah Roh Kudus muncul dalam Kisah Para Rasul karena seluruh anggota gereja ikutin otoritas Roh Kudus. Tapi para pemimpin ini dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirinya, menarik dari otoritas Roh Kudus, masuk ke dalam otoritasnya sendiri. Nah ini dia. Bangun kerajaan sendiri, ini punya organisasi punya saya, ini gereja punya saya, sebenarnya denominasi, ini denominasi punya saya. Emang benar. Benar. Bahkan asetnya juga punya saya. Saya ngumpulin uang dari kalian. Ini milik saya. Ya. Terus jemaat dibilang, tenang, kalian harus menundukkan diri. Dikutip-kutiplah ayat tentang penundukan diri itu. Itu ajaran populer sekali tuh.
tudung rohani. Kafring orang kadang-kadang bilang begitu ya. Memang dalam konteks organisasi di mana gereja udah pecah itu, konteks denominasi ada benernya juga itu. Karena organisasi itu kan milik dia. Milik si gembala sidang, katakanlah pemimpin denominasi, milik mereka itu. Nah mereka mengajarkan, kau harus tunduk sama saya di sini. Kan saya yang bayar kamu, ya gaji kamu. Nah, kayak perusahaan gitu kan. Ada benarnya, tapi itu bukan gereja itu. Itu denominasi. Beda ya, denominasi. Kalau gereja itu sepenuhnya dipimpin roh. Otoritas yang terjadi adalah yang berkuasa itu otoritas hayat atau otoritas Roh Kudus. Tak pernah didelegasikan kepada satu anggota pun, satu pemimpin pun, tak pernah. Kalau denominasi itu perampasan otoritas. Itulah yang dibilang Alkitab di kitab Wahyu pasal 2 itu, pasal 3 itu, Ijabel. Ajaran Ijabel itu suatu ajaran yang membenarkan perampasan otoritas itu. Karena sekarang ini denominasi kan sudah dipandang gereja. Struktur itu dan sebagainya itu ya, hierarki itu Nikolaus apa semua sudah diajarkan, ya udah benar itu katanya. Jadi dalam konteks gereja yang udah pecah jadi ribuan denominasi, memang benar ada istilah delegated authority. Otoritas tertingginya itu bukan Tuhan Yesus, gembala sidang. Yang di bumi ini yang punya gereja itu, yang punya denominasi itu salah, sorry. Yang punya denominasi itulah gembala sidang itu, ya. Dia punya wakil bendahara apa semuanya, dia punya tim ini musik atau apa semuanya di bawahnya, tim apa misi semuanya dia punya itu. Itu otoritas tertinggi dia delegasikanlah otoritasnya. Barangkali komisi pemuda dia delegasikan, kau aturlah ini, ya. Memang dalam konteks denominasi itu ada yang namanya delegated authority. Otoritas bisa didelegasikan. Otoritas siapa yang bisa didelegasikan? Yaitu otoritas gembala sidang, otoritas pemimpin denominasi, bukan otoritas Roh Kudus. Otoritas Roh Kudus mah nggak bisa didelegasikan. Siapa yang berhak mengatur Roh Kudus? Siapa yang nggak ada. Sekali lagi ya, kalau dalam gereja tiap anggota hanya bisa tunduk saja kepada otoritas Tuhan, otoritas hayat atau otoritas Kristus atau otoritas Roh Kudus. Hanya bisa tunduk, tidak boleh mengatur, tidak bisa. Ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran. Nurut ajalah maunya Tuhan kemana, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kasus Musa nih, sebelum kita ambil katakanlah kesimpulan ini. Kasus Musa nih, kita balik lagi dulu kepada kasus Musa. Ini kasus Musa kita sudah tahu bukan Tuhan membela dosa Musa, bukan. Tuhan sedang membela pengaturannya tentang caranya dia berbicara. Dia pilih orang, satu, Musa dipilih. Dia bicara pada Musa dan yang lainnya Miriam dan Harun secara khusus itu dukung. Itulah yang pengaturan Tuhan dalam kasus Musa, Miriam dan Harun. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini keadaannya bagaimana nih kasusnya nih. Soalnya agak ribet juga ini sekarang. Denominasi saya bicara dulu lah ya. Kalau ini bagi orang yang di dalam, ya, bagi umat Tuhan yang di dalam denominasi ini. Ya. Ini nasihat saya lah ya. Kalau engkau ada di dalam salah satu denominasi, apapun itu namanya, atau dalam satu organisasi gereja yang model begitu tuh, apapun juga itu, engkau tidak boleh berontak kepada otoritasnya si gembala sidang atau otoritas pemimpinnya. Engkau tidak fair kalau begitu. Sebab engkau sudah digaji, engkau dikasih tugas, engkau dipercayakan otoritas gembala sidang ini. Sekali lagi ya, bukan otoritas Tuhan ya, otoritas manusia ini semua yang saya bicarakan ini. Engkau sudah digaji, engkau sudah dipercayakan otoritas, engkau sudah dikasih barangkali ada fasilitas ini itu, engkau tidak boleh ngomong jahat atau berontak sama gembala sidang itu. Kalau nggak setuju dengan dia, hanya satu caranya, engkau keluar dari situ. Jangan coba-coba protes-protes, itu nggak fair itu namanya, ya.
Sebab engkau makan dari situ, engkau hidup dari situ dan sebagainya, engkau nggak boleh, ya. Sama dengan pemerintah ini. Tuhan bilang Roma 13, nggak ada pemerintah yang nggak berasal. Ini dalam kasusnya yang di luar gereja itu, di luar denominasi, ya, nggak boleh berontak. Tuhan sudah tetapkan itu. Tapi kalau saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan berada dalam konteks organisme di zaman ini, maka kita kembalilah ke dalam Alkitab. Ada dua kesimpulan yang saya ambil. Pertama, kita bangunlah komunitas saling. Karena dalam Perjanjian Baru ada kurang lebih 12-13 kata saling. Saling menundukkan diri, saling membasuh kaki,